Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat, tetap ceria, dan selalu semangat belajarnya ya. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, yang selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian. Apakah hari ini masuk semua? Oke, baiklah. Alhamdulillah kita semuanya hadir pada hari ini ya. Nah, dalam pembelajaran kita pada hari ini, kita sama-sama akan membahas tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Wah, apakah kalian tahu kita sedang berada di mana? Yap, benar sekali. Kita sedang berada di hutan. Dapat kalian lihat, di sana banyak sekali pohon-pohon yang sangat besar dan rimbun. Tentunya udara di sini sangat sejuk. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia memiliki hutan yang sangat banyak dari beribu-ribu pulau di Indonesia? Tersebar pula hutan-hutan di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Karena inilah yang menjadikan Indonesia memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Selain itu, Indonesia juga dijuluki sebagai salah satu negara yang menjadi paru-paru dunia. Lalu kenapa banyaknya hutan dan pepohonan dapat menunjang kelangsungan hidup di bumi ya? Untuk menjawab pertanyaan itu, yuk kita belajar bersama-sama mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia lakukan. Contohnya, makan bakso, soto, ataupun pizza yang kalian sukai. Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia ataupun hewan yang memiliki mulut, lambung, atau sistem pencernaan yang lain. Jadi tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi sinar matahari. Lalu apa saja bahan-bahan yang perlu diberikan tumbuhan untuk memasak makanannya sendiri? Tumbuhan memasak makanannya menggunakan air, karbon dioksida, dan energi cahaya matahari. Akar pada tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral yang diangkut melalui batang dan sampai ke daun, di sanalah terjadi proses memasak makanan. Kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida menjadi salah satu bahan yang penting dalam pembuatan makanan. Karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh manusia dan hewan yang kemudian diserap oleh daun melalui pori-pori. Pori-pori kecil pada daun inilah yang disebut dengan stomata. Stomata ini terletak pada bawah daun. Di dalam daun juga terletak zat hijau daun atau juga disebut dengan klorofil. Klorofil ini berfungsi menangkap sinar matahari, kemudian menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi zat gula menjadi oksigen. Proses ini dinamakan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis ini adalah zat gula dan oksigen. Gula digunakan oleh tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanan pada tumbuhan. Lalu oksigen akan disebarkan bebas melalui stomata. Dan udara tersebutlah yang kita hirup setiap waktu. Sekarang kita sudah tahu bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan yang mempunyai peran sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan juga hewan. Kita tidak bisa hidup tanpa adanya tumbuhan. Semua makanan kita berasal dari tumbuhan. Maka dari itu, peran kita sebagai manusia yang sempurna adalah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan serta agar sistem kehidupan tetap
berlangsung. Jadi Ibu berharap anak-anak Ibu paham pada pembahasan tentang fotosintesis pada tumbuhan yang telah kita pelajari tadi ya. Maka dari itu anak-anak Ibu mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Jadi di sini ada kertas yang berisikan tentang guntinglah sarang lebah dan isilah sesuai soal yang ada di sarang-sarang berikut ini, lalu tempel di buku IPA sekalian. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan oleh tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Tumbuhan sangat penting bagi kehidupan di bumi, jadi kita harus menjaga dan melestarikan tumbuhan di sekitar kita. Fotosintesis adalah contoh bagaimana tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dan menjadi produsen utama dalam rantai makanan. Dengan penutupan kesimpulan pembelajaran yang efektif ini, semoga siswa Ibu dapat memahami konsep fotosintesis dengan lebih baik dan mengaplikasikan pengetahuan siswa Ibu dalam kehidupan sehari-hari.